Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, pemerhati Radio Roja Pontianak, semoga Allah memberkahi kita dimanapun kita berada. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita seluruh nikmatnya. Nikmat Allah sangatlah banyak, yang seandainya kalau kita hitung nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Nikmat terbesar ialah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, taufik, dimudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Kemudian nikmat rasa aman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, dan nikmat-nikmat lainnya. Nikmat Allah yang seandainya kalau kita hitung, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian hitung nikmat-nikmat Allah, kalian pasti tidak akan dapat untuk menghitungnya. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, ahlu baitnya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti serta berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an, pemerhati Roja Pontianak dimanapun antum berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam serial Rukun Islam, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Rukun Islam yang kedua, yakni as-shalah, salat, terutama salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu, yang mana ia merupakan rukun Islam kedua. Rukun Islam kedua, kewajiban kedua yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Lafaz ini milik Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 16. Naam, ini diantara kedudukan salat dalam Islam. Dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa dibandingi oleh ibadah lainnya. Selain ia merupakan rukun kedua setelah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, salat juga merupakan tiang agama. Yang agama Islam ini tidak akan tegak kecuali dengan mendirikan salat. Tanpa salat maka hancur agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri, urusan yang pokok, ya. Urusan yang pokok adalah Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Tiang agama adalah salat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, ia merupakan tiang agama. Maka ketika seorang mendirikan salat, maka telah tegaklah agamanya. Dan siapapun yang meninggalkan salat, maka runtuhlah agamanya. Dan salat merupakan sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Karena salat inilah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal pada hari kiamat kelak. Ketika salat seorang hamba baik, maka baiklah seluruh amalnya dan ia memperoleh kesuksesan. Dan barang siapa yang jelek salatnya, maka jeleklah seluruh amalannya. Dia akan merugi dan binasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa najaha. Jika salatnya baik, maka ia telah sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dan jika salatnya jelek, salatnya rusak, maka ia telah merugi dan binasa. Hadis sahih disebutkan oleh Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i. Dan dalam lafaz lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah as-salat. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amali. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Dan hadis ini juga sahih. Ya, bisa lihat di silsilah as-sahihah nomor 1358. Inilah kedudukan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah salat.
Nabi SAW bersabda, istaqimu wa la tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. yakni kalian tidak akan mampu untuk mengerjakan seluruh ketaatan. Tidak akan mampu untuk mengerjakan seluruh amal yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sebaik-baik amal adalah salat. Dari seluruh amal setelah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang terbaik adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun. Dan tidak ada yang mampu untuk menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Nah, inilah salat yang merupakan sebaik-baik amal, dan ia merupakan amalan yang paling afdol, paling disenangi dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat di awal waktu. Qultu summa ay. Kemudian ia mengatakan, kemudian apa lagi? Qala summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Summal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Nah, inilah salat. Inilah salat, merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Maka ini wajib kita perhatikan. Ia merupakan kewajiban terbesar setelah syahadat. Ia rukun kedua. Dia merupakan sebaik-baik amal. Kemudian salat adalah perkara amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Maka jangan remehkan salat. Jangan remehkan salat. Dan salat, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, memiliki banyak sekali keutamaan. Yang Allah sebutkan dalam kitabnya, dan Nabi SAW jelaskan dalam banyak hadisnya. Di antara keutamaan salat, kita akan sebutkan beberapa keutamaan salat. Yang pertama, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uwahya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Quran. Baca Al-Quran, kata Allah Ta'ala, yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat, yakni salat lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain.
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini keutamaan pertama. Jika seorang hamba mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya, mengerjakan salat dengan ikhlas, kemudian dengan ittiba, sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka ketika terwujud demikian, salat dapat menjadi benteng bagi kita yang mencegah kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini keutamaan pertama. Kemudian keutamaan kedua, salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, ya. Salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, ya, maghrib, isya. Kemudian hari Jumat ke Jumat berikutnya. Dan bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dapat menghapuskan berbagai dosa kecil yang terjadi di antara semuanya, jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini keutamaan yang kedua, ya. Dia menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian keutamaan ketiga, salat menjadi salah satu sebab masuk surga, sekaligus menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat menjadi salah satu sebab masuk surga, sekaligus menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia membawakan air wudhu dan keperluan beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Rabi'ah ini, "Mintalah." Maka sahabat Rabi'ah mengatakan, "Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga." Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adakah yang lain?" Maka ia menjawab, "Hanya itu saja." Hanya itu saja. Ia ingin agar bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan banyak bersujud. Ini banyak salat. Banyak salat. Ketika seorang hamba memperbanyak salat, baik yang salat wajib termasuk salat nafilah, maka ia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga, dan ia menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Maka siapa yang tidak ingin masuk surga dan menemani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Semoga Allah menjadikan kita semua, diri pribadi dan pemerhati sekalian, sebagai penghuni ahli surga dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa keutamaan dari salat. Serta di awal sudah kita sebutkan kedudukannya dalam agama Islam. Islam. Yang kalau kita bacakan sangat banyak dan sangat banyak lagi keutamaan dari salat. Dan salat adalah kewajiban yang Allah Ta'ala wahyukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra Mi'raj. Allah Ta'ala yang langsung wajibkan. Berbeda dengan amal-amal lainnya yang Allah wahyukan lewat perantara. Adapun salat langsung Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa
perantara. Ikhwani fiddin, azani Allah wa ikum jami'an, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pemerhati Raja Pontianak, semoga Allah memuliakan dan memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Ya. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim, ya, untuk menjaga sholat ini. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mendirikan sholat dan menjaga sholat. Ya. Karena ini merupakan kewajiban. Ya. Kewajiban. Dan Allah Ta'ala yang perintahkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat. Ini sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Jagalah. Wassalatil wusta, terutama salat wusta, salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Nah, maka jagalah salat. Ia merupakan kewajiban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan ijma' para ulama, sepakat para ulama atas kewajiban salat yang 5 waktu ini. Yang mana sampai-sampai para ulama berselisih terkait status orang yang meninggalkan sholat. Para ulama sepakat bahwasanya ia merupakan dosa besar. Bagi siapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah berdosa. Bagi siapapun yang meninggalkan sholat, maka ia telah berdosa dengan dosa yang besar. Dan ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Meninggalkan sholat merupakan diantara dosa terbesar. Dan orang yang meninggalkannya dengan sengaja serta mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir, kufur, telah keluar dari agama Islam. Berdasar sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita kaum mukminin, kaum muslimin, dengan mereka orang kafir adalah salat. Yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir ialah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Telah kafir. Hadis ini sahih, disahkan oleh Imam Al-Albani, diriwayatkan oleh Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Naam, ini hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi tidak main-main, ikhwani fiddin, tentang sholat ini. Orang yang meninggalkan sholat, maka ia telah berdosa. Dan nanti akan ada pembahasan tentang hukum, pembahasan secara rinci tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, para ulama berselisih tentang status kekafirannya. Kapan seorang dikatakan kafir jika ia meninggalkan sholat? Nah, sampai-sampai Imam Al-Laka'i, salah satu imam Ahlussunnah wal Jamaah dan termasuk imam dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan cukuplah kehinaan bagi orang yang meninggalkan salat, bahwasanya para ulama berselisih tentang status kekafirannya. Cukuplah kehinaan bagi orang yang meninggalkan sholat, bahwasanya para ulama berselisih tentang hukum meninggalkannya. Jadi meninggalkan sholat tidak main-main. Tidak main-main. Ancamannya kafir. Ikhwani wa akhwat, rahimani rahimakumullah. Dan orang yang meninggalkan sholat, kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka sakor. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 30, ayat 42 sampai 43. Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Maka penduduk neraka tersebut mengatakan, kami dahulu bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Maka ini peringatan bagi kita semua, untuk selalu mendirikan dan menjaga sholat.
dan menjaga salat. Tidak boleh kita meninggalkannya. Semoga Allah memberikan kita hidayah taufiknya agar dapat mendirikan salat. Ya. Betapa banyak kaum muslimin yang masih meremehkan perkara salat ini. Ya. Karena sibuk kerjaannya, ya. Sibuk dengan deadline, sibuk dengan dunia, Ya. Mereka rela meninggalkan salat demi mengejar dunia, mengejar gaji, lembur, mengejar setoran dan yang lainnya. Ini musibah dalam agama yang Nabi SAW berlindung darinya. Ya, ini musibah. Ya. Padahal Allah Ta'ala menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Dan tentang dunia, maka Allah katakan, ya, wa bataghi fima ataakallahu min daril akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang ada di negeri akhirat, ganjaran negeri akhirat, dan jangan lupakan bagian dari dunia. Dunia hanya sekedar menunaikan hak. Ya. Dunia hanya sekedar menunaikan hak. Ya. Sedikit. Ya. Yang utama adalah ibadah. Maka apa yang membuat kita meninggalkan salat? Bahkan salat jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru salat sunnahnya. Belum salat yang wajibnya. Jauh lebih baik. Ya. Dari dunia dan seisinya. Dunia tidak berarti apa-apa. Ikhwani fiddin, azanil waikum jami'an. Dunia sangat kecil. Dunia sangat hina. Dan tidak berarti apa-apa. Ya. Bahkan Nabi SAW sifati ia lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih hina daripada bangkai kambing. Ketika Nabi SAW melewati sebuah pasar, kemudian mendapati bangkai anak kambing jantan yang cacat telinganya. Nabi menawarkan kepada para sahabat siapa yang mau membeli bangkai kambing ini, atau siapa yang mau memilikinya cuma-cuma. Para sahabat tidak ada yang mau karena bangkai kambing sudah mati dan cacat. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai anak kambing ini di sisi kalian. Dunia hina. Ya, dunia hina tidak berarti apa-apa. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dan dunia tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Ya, dunia tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau seandainya dunia berharga sebanding di sisi Allah, meskipun seberat salah satu sayap nyamuk. Ya. Seringan apa sayap nyamuk? Seberat apa sayap nyamuk? Seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun seberat salah satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan orang-orang kafir minum meskipun seteguk, meskipun setetes air. Nah, dunia tidak berarti apa-apa. Ya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah. Dan dunia itu dilaknat. Ya. Ala innad dunya mal'unah, kata Nabi SAW. Kata sungguh dunia itu dilaknat. Mal'unun mafian, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa mawalah, kecuali zikir pada Allah dan ketaatan kepada yang termasuk salat. Ya.
illa dzikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'alim, dan kecuali orang yang berilmu dan penuntut ilmu. Maka dunia ini dilaknat. Dunia ini sangat kecil, hina, tidak berarti apa, dan bahkan ia dilaknat. Maka apa yang membuat kita meninggalkan sholat? Ya. Kenapa kita berani meninggalkan sholat? Karena dunia. Ya. Sementara sholat merupakan sebaik-baik amal, rukun kedua setelah syahadat. Dan siapa yang meninggalkannya maka ia kafir, terancam dengan kafiran, terancam keluar dari agama Islam. Maka sekali lagi sholat inilah kewajiban yang telah Allah tetapkan atas kita semua, setiap muslim dan muslimah. Dan ketahuilah ikhwan fiddin, azzalallahu jami'an, Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh salat kita. Namun kita yang butuh dengan salat. Jangan khawatir soal rezeki. Ya. Jangan khawatir soal rezeki. Rezeki telah Allah tetapkan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Jangan khawatir. Maka jangan khawatir kalau kita meninggalkan sholat, gaji kita berkurang. Kalau kita meninggalkan sholat, kita tidak akan dapat bonus. Jangan khawatir. Itu masalah dunia, sepele. Ya. Sepele. Insya Allah akan jamin rezekinya. Ya. Kalau Allah saja memberikan rezeki kepada orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, maka apakah mungkin jika Allah melantarkan orang-orang yang beriman dan taat kepadanya serta mendirikan salat? Tentu tidak mungkin. Salatlah dan jangan khawatir soal rezeki. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam mengerjakan salat tersebut. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk. Bahkan kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Jadi jangan khawatir soal rezeki. Wal aqibatu lit taqwa. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Surah Toha ayat 132. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri ana pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya. Kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ya Rabb, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat beserta anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Ini dalam surah Ibrahim ayat 40. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dengan sholat yang kita lakukan, dengan sebab sholat yang kita lakukan, termasuk orang-orang yang menghuni surganya kelak dan menjadi teman bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri anak pribadi dan dari syaitan, dan apa yang benar maka datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.